Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis faktor banyak dipakai untuk berbagai macam keperluan, yaitu untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang ada di dalam pengukuran atau skor yang kita hasilkan dari hasil pengukuran. Namun, analisis faktor seringkali dipakai dalam analisis butir. Berikut ini ceritanya. Ada 3 analisis utama dalam bidang psikometrika, yaitu analisis butir berdasarkan teori tes klasik, kemudian analisis faktor, dan analisis dengan menggunakan teori respons butir. Analisis faktor ini bisa mewakili teori tes klasik sekaligus bisa juga mewakili teori respons modern atau teori tes modern. Dalam beberapa literatur, banyakkan item analisis itu adalah step yang paling awal dilakukan dengan menggunakan dasar teori tes klasik. Ada item difficulty dan sebagainya. Namun ada juga teori yang terbaru yang namanya item response theory yang juga menghasilkan properti-properti yang sama dengan item analysis yang dilakukan dengan dasar teori tes klasik. Namun kemudian perkembangan yang terbaru, analisis faktor mulai masuk ke dalam ranah analisis butir ini. Dari sisi teori tes klasik, analisisnya biasanya dipakai sebagai landasan untuk mengestimasi atau mengidentifikasi properti psikometris butir. Misalnya daya beda butir, tingkat kesulitan, efektivitas distraktor, reliabilitas pengukuran, dan sebagainya. Nah, hal yang sama juga bisa dilakukan atau dihasilkan dari teori tes modern karena menghasilkan properti psikometris yang mirip ya atau sebagian besar sama dengan teori tes klasik. Keduanya memiliki tujuan yang sama, namun penggunaannya memiliki beberapa perbedaan. Teori tes klasik biasanya dipakai sebagai skill refinement, kemudian untuk melakukan purifikasi terhadap butir-butir yang performansinya kurang optimal, sehingga mendapatkan satu atau seperangkat item pool yang memiliki properti psikometri yang optimal. Di sisi lain, teori tes modern biasanya dipakai untuk melakukan kalibrasi karena properti psikometri yang dihasilkan dari teori tes modern itu invariance atau robust terhadap beragaman sampel, sehingga tingkat kesulitan yang didapatkan dari analisis berbasis teori tes modern itu relatif setara antara satu sampel dengan sampel lainnya. Hal ini berbeda dengan teori tes klasik di mana tingkat kesulitan atau daya beda butir itu tergantung dari sampelnya. Kemudian teori tes modern biasanya dipakai untuk melakukan penskalaan atau penyetaraan atau juga menggunakan equating. Nah, dari dua tipe ini kemudian muncullah analisis faktor. Analisis faktor biasanya dalam proses ini dari teori tes klasik dan teori tes modern biasanya dipakai untuk menguji dimensionalitas. Tujuannya adalah agar analisis yang dilakukan itu memiliki model yang sesuai dengan model pengukuran yang optimal. Analisis faktor bisa juga berada di sini, bisa juga berada di sini, bisa juga ketiganya ini dilakukan dengan menggunakan analisis faktor. Nah, inilah dilema-dilema yang muncul itu dengan adanya analisis faktor. Ketiganya memiliki properti yang mirip. Teori tes klasik, analisis faktor, dan teori tes modern sama-sama menghasilkan daya diskriminasi, sekaligus tingkat kesulitan butir, sekaligus beberapa properti yang lain yang mirip. Misalnya reliabilitas dari sini ada, juga dari sini ada. Demikian juga validitas dan properti-properti yang lain. Pertanyaannya adalah sekarang posisi analisis faktor itu seharusnya di mana? Di awalkah, di akhirkah, atau bisa menggantikan semua hal ini? Marilah kita bahas beberapa alternatifnya. Pada pendekatan pertama, misalkan ini saya dapatkan dari tulisan Hinkin, ada juga dari tulisan-tulisan yang lain yang prosesnya itu analisis faktor dilakukan setelah analisis butir dengan menggunakan tes klasik. Jadi misalkan di sini
initial item reduction di sini dilakukan dengan menggunakan analisis butir, baru kemudian measurement model diuji. Hal yang sama juga terjadi pada proses yang lain, misalnya ini. Jadi di sini terlihat item analysis dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan exploratory factor analysis. Namun kemudian diulangi lagi untuk proses pada sampel yang lebih besar, di mana di sini purification-nya sudah menggunakan confirmatory, tidak lagi mengeksploratory, karena informasi mengenai dimensionalitas dilakukan di sini. Namun di sini terlihat bahwa item analysis dilakukan terlebih dahulu, baru dilakukan exploratory factor analysis. Sementara itu yang lain juga memiliki cara analisis yang sama. Item analysis dulu, kemudian di sini dicontohkan dari 92 didapatkan 75, kemudian dieksplorasi lagi didapatkan 37. Namun menariknya di sini sudah didapatkan konsep bahwa faktor yang dibuat di sini ada 4 faktor, sehingga tidak mengalami perubahan, hingga dilakukan konfirmatori, ternyata ada 3 faktor yang paling tepat untuk dipakai sebagai dasar pelaporan skor. Jadi ada 3 skor yang dilaporkan di sini. Kemudian ini juga ada literatur yang lain di mana analisis butir dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian analisis faktor. Di sini kita lihat reliabilitas itu biasanya itu dilakukan dengan menyeleksi butir-butir yang menurunkan reliabilitas, kemudian dilakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor di dalam alat tes tersebut. Itu adalah pendekatan yang pertama. Kemudian ada juga pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua itu misalkan di sini saya dapatkan dari bukunya Niedermayer. Di sini exploratory factor analysis dilakukan terlebih dahulu. Jadi ini kebalik. Jadi analisis faktor terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan analisis butir dengan menggunakan teori tes klasik. Nah, tujuannya adalah analisis butir itu agar tepat dengan model pengukuran yang ada di dalam pengukuran. Jadi misalkan di sini didapatkan 2 faktor, katakanlah faktor 1, faktor 2, maka analisis butir dilakukan untuk setiap faktornya, dan reliabilitas misalkan alfa dilaporkan untuk setiap faktornya. Kemudian alasannya adalah analisis butir perlu dilakukan per dimensi, sehingga analisis faktor diperlukan di awal. Ini contohnya. Jadi di sini initial purification dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan, ini masih bentuknya kualitatif. Ini kemudian sudah melakukan dimensionalitas analisis, kemudian baru dilakukan purification atau seleksi butir. Kemudian ada juga pendekatan yang lain, pendekatan yang ketiga, yaitu hanya analisis faktor saja yang dipakai. Karena analisis faktor sudah cukup memberikan informasi mengenai properti psikometris butir itu, baik daya diskriminasi, tingkat kesulitan dan sebagainya, itu bisa dilaporkan oleh analisis faktor. Dan pendekatan yang terbaru juga analisis faktor itu sudah bisa dikonversi menjadi parameter yang sudah setara dengan ART. Jadi misalkan faktor loading ini, misalkan lambda, itu sudah bisa ditransformasi menjadi parameter A atau parameter daya diskriminasi dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Takane. Kemudian apa alasannya? Jadi analisis faktor memiliki fungsi yang sama dengan analisis butir, namun lebih tepat karena sesuai dengan model yang ada di dalam pengukuran.
Ini contohnya. Jadi di sini Clark and Watson ini menjelaskan bagaimana melakukan purifikasi butir, seleksi butir dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian manakah yang perlu diikuti? Kalau pandangan saya itu analisis faktor itu perlu dilakukan terlebih dahulu jika kita tidak memiliki teori mengenai berapa faktor yang yang ada di dalam struktur pengukuran kita. Misalkan analisis faktor menghasilkan dua dimensi, misalkan dimensi 1 dan dimensi 2, maka analisis butir dilakukan untuk setiap dimensinya. Kemudian jika sudah selesai, kita sudah mendapatkan dua subskala atau subtes yang kita uji validitas strukturalnya dengan menggunakan CFA. Kemudian CFA ini bisa lanjut ke arah penskalaan, misalkan dengan menggunakan item respon teori atau RAS model. Misalnya kita sudah memiliki dasar berapa dimensi, misalkan dari suatu landasan teori kita dapatkan di sini dimensi 1, dimensi 2, kita analisis secara terpisah berdasarkan teorinya. Jadi misalkan inteligensi, kita analisis di sini fluid, kemudian di sini crystallize sendiri-sendiri, sehingga analisis butir akan menghasilkan alfa atau reliabilitas untuk setiap faktornya. Kemudian lalu kita lakukan analisis CFA untuk melihat struktur tes yang kita buat, misalkan tes inteligensi apakah sesuai dengan strukturnya teori CHC ataukah tidak, misalkan seperti itu. Kemudian lalu dilanjutkan dengan penskalaan dengan menggunakan equating atau sebagainya, dan kadang-kadang analisis faktor juga dilakukan setelah penskalaan. Jadi CFA dilakukan di sini dengan menggunakan skor total atau theta score yang didapatkan dari ART atau RAS score. Jadi proses ini kadang-kadang ini dilewati langsung ke arah penskalaan, kemudian lalu dilakukan uji validitas konstruk atau validitas struktural dengan menggunakan skor ART atau theta score yang didapatkan dari proses ini. Nah, kenapa identifikasi model pengukuran melalui analisis faktor perlu dilakukan? Seperti ini, misalkan butir B2, B3, B4, B7, B9, B10 dan sebagainya terlihat memiliki item total correlation. Ini istilah dari Jamovi adalah item race correlation yang menggantikan istilah item total correlation yang sudah dikoreksi dari efek spurious. Kita lihat di sini daya diskriminasinya rendah. Padahal butir-butirnya bagus, dan ketika butir-butir yang rendah ini saya analisis, tidak saya buang gitu, ternyata semuanya bagus. Ini menunjukkan bahwa penggunaan model yang salah dalam analisis itu akan mengurangi banyak butir karena error residu tidak termodelkan. Jadi awalnya misalkan seperti ini faktor 1, ini faktor 2, kita analisis secara simultan tanpa memperhatikan strukturnya, faktor 2 ini akan gugur, seperti halnya butir-butir yang ada di sini. Jika kita sudah mengenali struktur, maka error akan mengecil, sehingga faktor 1 kita mendapatkan butirnya, item pool misalkan, kemudian di faktor 2 kita juga mendapatkan item poolnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.